Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMP Negeri 5 Sukoharjo tahun pelajaran 2021-2022. Kurikulum jenjang SMP MTS. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang diterapkan di satuan pendidikan sejak 2013 secara bertahap. Semua satuan pendidikan di Indonesia wajib menerapkannya. Perubahan tersebut diantaranya memenuhi kecakapan peserta didik di abad 21. Pembelajaran menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20 adalah sebuah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses menyatakan pembelajaran yang digunakan menganut prinsip pembelajaran agar peserta didik memiliki kemampuan di abad 21. Pembelajaran yang melatihkan keterampilan abad 21 sudah tertuang dalam standar kompetensi lulusan, yaitu memiliki keterampilan berpikir dan bertindak, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Penerapan literasi pada pembelajaran abad 21. Literasi sering diartikan sebagai melek keterbacaan, yang penekanan awalnya berupa melek baca, tulis dan hitung, ca-listung. Kemdikbud mengartikan literasi sebagai kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara. Kecakapan abad 21. A. Literasi dasar terdiri dari 1. Baca tulis, 2. Berhitung atau matematika, 3. Sains, 4. Teknologi informasi dan komunikasi, 5. Keuangan, 6. Kebudayaan dan kewarganegaraan. B. Kompetensi keterampilan berpikir tingkat tinggi. 1. Berpikir kritis, 2. Berpikir kreatif, 3. Berkomunikasi, 4. Berkolaborasi. C. Karakter terdiri dari 1. Melit atau keingintahuan, 2. Inisiatif, 3. Kegigihan, 4. Adaptasi, 5. Kepemimpinan, 6. Keterampilan sosial budaya. Literasi baca dan tulis berkaitan dengan kemampuan dalam mendengarkan, berbicara, memahami isi bacaan, dan menulis. Literasi berhitung yaitu kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan perhitungan, kemampuan dasar yang sangat diperlukan dalam merencanakan penggunaan dan mengambil keputusan terkait penggunaan hitung dalam arti luas maupun kecakapan mengelola keuangan dan finansial. Literasi sains merupakan ranah utama
dari Program for International Student Assessment atau PISA. Literasi sains adalah kemampuan menggunakan pengetahuan sains untuk mengidentifikasikan permasalahan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dalam rangka memahami serta membuat keputusan tentang alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia. Literasi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti perangkat keras atau hardware, perangkat lunas atau software, serta etika dan etiket dalam memahami teknologi. Literasi keuangan adalah aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan, keterampilan konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan baik. Literasi budaya adalah kemampuan untuk mengetahui budaya yang dimiliki bangsa, sedangkan literasi kewarganegaraan adalah kemampuan seseorang dalam memahami kebijakan dan keputusan dalam penyelenggaraan negara. Mata pelajaran yang diajarkan meliputi 1. Pendidikan agama. 2. Pendidikan kewarganegaraan. 3. Bahasa Indonesia. 4. Matematika. 5. Ilmu pengetahuan alam. 6. Ilmu pengetahuan sosial. 7. Bahasa Inggris. 8. Seni budaya. 9. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. 10. Prakarya. Dan 11. Bahasa Jawa. Tugas mandiri. Setelah mempelajari materi kurikulum jenjang SMP, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dalam lembar kertas dikumpulkan pada saat masuk sekolah. 1. Jelaskan pengertian pembelajaran menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20. Kedua, jelaskan pengertian literasi menurut Kemdikbud. Ketiga, sebutkan keterampilan abad 21 yang tertuang dalam standar kompetensi lulusan. 4. Jelaskan pengertian literasi kewarganegaraan. 5. Bandingkanlah mata pelajaran yang diajarkan di SD dan SMP. Adakah perbedaan di antara keduanya? Jika ada, sebutkan perbedaannya. Terima kasih dan sampai jumpa.